أشهد أن محمدا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwas sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Untuk terjemahannya kita di halaman 16 di paragraf terakhir setelah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan di paragraf terakhir tersebut ada beberapa poin besar. Ya, akan ana bacakan terlebih dahulu bahasa Arabnya insyaallah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Kitab Umdatul Fiqh, wa yujzi'u fi bawlil ghulami alladhi lam ya'kul at-ta'ama an-nadh wa kadzalika al-madhi, untuk membersihkan najis air kencing dari anak laki-laki kecil ghulam yang belum memakan makanan, itu cukup membersihkannya dengan percikan air, diarsir sampai semua yang bagian kenanya itu terarsir dengan percikan itu. Dan begitu pula dengan membersihkan madhi. Ya, nanti Anda jelasin semua insyaallah. Kemudian kadzalikal madhi, begitu juga dengan madhi, wa yu'fa an yasirihi wa yasirid dam. Madhi begitu pula dengan darah. Ya, di sini yasir ad-dam, darah yang sedikit. Ditambahkannya jemaah di sini terjemahannya kurang, begitu pula dengan darah yang sedikit, itu lebih cocok ya, supaya lebih faham. Walaupun nanti ada kalimat jika kadarnya sedikit ya, tapi khawatirnya orang nggak faham nih karena panjang kalimatnya. Begitu pula dengan darah dan bermacam-macam zat ya yang berasal dari darah. Wa ma tawallada minhu minal qayh wa nahwi, yang berasal dari darah seperti nanah dan sebagainya. Jika kadarnya sedikit, maka ma'fun anhu, dimaafkan. Ya. Maksudnya apa di sini? Yaitu darah sedikit, itu yang dimaksud adalah ma la yafhushu fin nafs. Darah yang sedikit ialah yang tidak dianggap banyak oleh umumnya manusia, tidak yang fahish. Ya, nanti akan dijelaskan insyaallah. Kemudian berikutnya, tema berikutnya tentang air mani. Wa maniyul adami, dan kedua wa baulu ma yu'kalu lahmuhu tahir. Dua hal yang tahir, yang suci di sini, air mani manusia. Ya, maninya adami yaitu air mani manusia, maka di luar konteks ini air mani hewan beda. Mani manusia dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, maka itu semua tergolong suci, tidak najis. Baik, kita bagi di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan tentang najisnya air kencing bayi, laki atau perempuan, nanti dijelaskan. Kemudian masalah madhi, terutama sedikitnya madhi. Kemudian masalah darah, terutama sedikitnya darah dan nanah. Begitu pula masalah air mani manusia dan juga air kencing hewan yang bisa dimakan dagingnya. Kita mulai ikhwas sekalian dan akhwat
pembahasan tathhir atau pembersihan najis air kencing bayi. Ini katakan di sini terjemahannya untuk membersihkan najis dari air kencing anak laki-laki kecil yang belum memakan makanan. Anak yang berlahir itu umumnya mengkonsumsi air susu. Ya, entah itu buatan atau itu air susu ibu, baik ibunya atau ibu susu. Taib di sini kita bagi jadi dua. Ada yang namanya ghulam, ada yang namanya jariyah. Ghulam yaitu laki-lakinya. Jariyah perempuannya, anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil. Itu satu kondisi, yaitu jenis kelamin. Kemudian kondisi kedua yaitu alladzi lam ya'kulit ta'am, yang belum mengkonsumsi makanan padat. Ya, atau makanan selain air susu. At-ta'am, ta'am belum konsumsi ta'am. Ta'am di sini memang translate untuk harfiahnya makanan. Ya, tetapi dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Al-Qur'an, ta'am itu bisa mencakup makanan padat atau ringan dan juga mencakup minuman. Itu juga ta'am. Sebagaimana kisah Jalut. Wa man lam yat'amhu, ya, dan barang siapa yang belum meminumnya, padahal lafalnya wa man lam yat'amhu. Jadi ta'am masuk ke makanan atau minuman. Nah, anak kecil, anak bayi ketika masih menyusui dan belum memakan makanan selain air susu atau belum meminum minuman selain air susu, maka ada hukum tersendiri untuk yang laki-laki. Untuk air kencingnya. Untuk air kencingnya. Yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya Ummu Qais binti Mihsan, bahwasanya beliau mendatangi anak laki-laki, ya, milik beliau, masih kecil, belum mengkonsumsi makanan, datangkan ke Rasulullah dan mendudukkan anak tersebut ke Rasulullah SAW di momongannya Rasulullah SAW. Fabala ala thawbihi, maka anak laki-laki kecil ini kemudian pipis di bajunya Rasulullah SAW. Maka fada'a bima'in, maka Nabi SAW kemudian menyuruh datangkan air. Fanadhahu walam yaghsilhu, maka beliau cipratkan dan tidak beliau sampai cuci. Beda ciprat dengan cuci. Cuci itu dengan membasuh, penuangkan gitu cuci. Kalau ini ciprat, beda, ya. Maka ini treatment terhadap najis air kencing anak bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI atau belum minum minuman selain ASI. Oke. Adapun kalau misalnya anak tersebut anak bayi perempuan, maka treatmentnya seperti membersihkan najis pada umumnya, itu dengan mencuci atau membasuh. Minimal bagian yang terkena najis dibasuh semuanya. Apa bedanya nadhah dengan ghusl? Nadhah menciprati. Menciprati ini tidak membutuhkan banyaknya aliran air. Cukup antum gini, cipratin sampai menurut persangkaan tinggi antum bahwasanya ini sudah mengarsir semua bagian yang terkena dengan air kencing anak laki-laki kecil ini. Oke. Kemudian untuk perempuan, anak perempuan, kalau misalnya mengencingi baju seseorang, baju antum misalnya, maka enggak cukup dengan menciprati. Tidak sah sebagai penanggulangan najis. Melainkan harus dengan pencucian. Memang tidak harus seluruh baju antum dicuci. Bukan. Enggak harus. Walaupun silahkan. Tapi bagian yang terlihat terkena dengan najis air kencing anak perempuan ini, itu diarsir semua, diarsir kena dengan cucian, air cucian ini. Dengan air yang baik, air yang suci menyucikan. Kalau dalam mazhab harus suci menyucikan. Namun lebih condong kita yaitu menghilangkan najis bisa dengan air yang suci juga bisa, yang mengandung zat lain misalnya, asal tidak najis. Ya seperti itu ya. Taib, mungkin ada pertanyaan di belakang antum. Apa barometer atau ukuran atau standar anak ini sudah makan makanan lain atau belum? Terpikir enggak jemaah? Kalau dalam hukum syar'i namanya persusuan, ya.
radha'ah, itu hukum persusuan dalam fikih. Ya. Sampai masa sapi normalnya adalah berapa? 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. 2 tahun. 2 tahun. Dan ketika ini hukum syar'i dan bukan hukum muamalah akad biasa, maka ini 2 tahun dihitung dengan kalender apa? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Ingat, sesuatu yang sifatnya syar'i pada asalnya ditentukan syar'i, baik itu ibadah murni atau ketentuan muamalah yang memang dari syariat, maka dihitung kalendernya dengan kalender Hijriah. Adapun kalau muamalah yang sifatnya murni perbuatan manusia, maka dihitung dengan apa yang diinginkan manusia itu sendiri, baik dia mau pakai Masehi atau Hijriah atau apapun, ya. Misal antum berhutang pada seseorang, ya, 2 juta misalnya. Antum bilang ke orang itu, "Akhi, ana bakal bayar hutang ini tahun depan." Sekarang tanggal berapa, ikhwan? 21 Juli. Ana 21 Juli 2024, insyaallah ana bayar. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Karena ini muamalah murni antara manusia dengan ketentuan manusia, silahkan. Tapi kalau itu adalah ibadah syar'iyah, murni mahdah dari syariat, ketentuannya dari Allah, ya maka harus apa? Pakai hitungan apa? Kalender apa? Hijri. Zakat misalnya, Hijri. Ya enggak? Zakat Hijri. Dan seterusnya. Baik. Apa parameternya? Haulaini kamilain itu 2 tahun bagi yang pengen menyempurnakan paling akhirannya apa? Penyusuan. Normalnya kalau udah 2 tahun itu selesai, itu umumnya anak bayi sudah diberikan makanan selain dari air susu, baik air susu ibu atau yang lainnya. Selama uruf kita mengenal itu air susu, maka termasuk air susu, ikhwan. Paham enggak di sini, ikhwan? Termasuk di dalam susu. Selama uruf kita mengenal itu adalah air susu, kita hukumnya air susu. Iya. Walaupun mungkin ada zat-zat yang tambahan di situ, tetap disebut apa? Air susu secara uruf. Iya. Misalnya air susu kambing, air susu sapi, maka itu termasuk air susu. Dia enggak minum air susu ibunya doang. Ibunya kambing, air susunya diambil juga sama dia. Maka ini termasuk apa? Air susu juga. Atau air susu kaleng, apa bubuk, itu uruf kita dikenal air susu, masuk semua ini. Taib, masuk. Maka kalau dari awal, misal mohon maaf, susu ibunya tidak keluar, kan ada sebagian ibu kayak gitu, mungkin tidak memproduksi dengan baik, ya. Maka dan dipompa juga nggak bisa, misalnya, pompa susu nggak bisa. Maka nyari susu lain, susu ibu lain, misal ibu susu, ibu persusuan, dan nggak mau dia, dan maunya pakai dot dengan susu apa ya, Anlin. Anlin itu susu apa itu? Frisian flag. Pokoknya gitulah, pokoknya lah susu buat bayi lah gitulah. Ya apalah itu namanya. Ya karena ya ana enggak tahulah merek-merek itu. Formula ya. Maka itu masuk secara uruf sebagai penyusuan. Oke, penyusuan. Walaupun ya kandungannya Allah lebih tahu ya, dalamnya kan ada kandungan-kandungan yang ya mereka lebih tahu. Oke, itu termasuk penyusuan. Taib. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia itu ya kadang makan biskuit Regal. Ah itu, ya, kadang makan biskuit Regal. Ya enggak, mungkin usia 1,5 tahun makan biskuit Regal, atau usia 1 tahun makan, mungkin ditambahin susu dengan biskuit itu. Di sini dilihat, kalau itu menjadi kebiasaan harian, maka berarti dia telah memakan makanan lain. Paham di sini? Tapi kalau itu hanya sesekali dan bukan pembiasaan, bukan harian, maksudnya bukan harian, ya kadang-kadang iya, kadang-kadang murni susu gitu loh. Maka ini apa? Bukan termasuk, kalau bukan pembiasaan maka bukan termasuk memakan makanan lain. Paham enggak ya maksudnya? Ya. Enggak rutin. Bukan dirutinkan. Namun sesekali kadang-kadang, walaupun ya berapa kali, seminggu mungkin 3 kali. Tapi itu bukan yang disebut rutin gitu loh.
Ya, tapi kalau rutin dan dia maunya itu terus, berarti dia telah makan selain selain susu, gitu ya. Yang menguatkan dalil ini adalah Nabi SAW memberikan bekas lepehan kurmanya kepada seorang bayi di antara bayi sahabat, ya kan? Tapi kan itu sekali. Ini menunjukkan, dia telah mengkonsumsi itu, ya. Namun itu tidak disebut memakan secara rutin, ya enggak? Oke, jadi seperti itu ya, itu batasannya. Namun kalau misalnya di usia 1 tahun ternyata ibunya membiasakan dia untuk makan biskuit regal walaupun dilumerin diapain tuh biasa masukin susu tuh, dilarutkan gitulah, jadi agak ringan gitu kan. Maka ini kan secara urf kita, dia udah makan makanan lain dong berarti. Iya, usia 1,5 tahun disuruh makan Cheetos dan dibiasain setiap hari. Ya sampai berpenyakit ya dan seterusnya, maka ini udah termasuk kalau itu dijadikan pembiasaan. Tapi kalau sekali-kali nyoba ya misalnya ini anak ya main masih usia 1,5 tahun masih nyusu terus ya, kemudian dia jalan-jalan keluar rumah ke teras rumah, di situ ada tai kotok misalnya, terus dia cicipin kira-kira dan dia makan, ini masuk makan nggak? Bukan memakan, masuk makan sih, jangan dimakan, ditelan. Tapi secara syar'i dan secara urf bukan mengkonsumsi seperti rutinnya konsumsi. Ya maka dihukumi masih ASI atau semisalnya. Ya begitu ya sekalian. Nah kalau anak laki-laki kecil ini usia 1,5 tahun biasa makan biskuit regal, baik digado ataupun dicelupin, ya apa tuh yang dijilat dicelupin, Oreo dan semisalnya. Biasa makan itu tuh udah jadi biasa. Dan kalau ada tamu dia ikutan ngemil sama emaknya misalnya, ya maka ini kalau dia pipis di kain, di baju kita, maka treatmentnya seperti pipisnya orang dewasa atau seperti bayi perempuan, sama. Gitu ya. Oke, paham insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian begitu pula untuk membersihkan Membersihkan madhi. Ya, berarti di sini ada istilah baru, madhi. Dan ada istilah anti mani dan ada istilah wadi. Ya. Wadi. Ada istilah madhi, ada istilah mani, ada istilah wadi. Madhi, mani, wadi. Madhi najis aslinya. Ya, madhi aslinya najis, hukum asalnya najis. Mani yang sahih adalah tidak najis. Wadi hukum asalnya najis. Madhi dan wadi najis. Mani yang suatu saat akan jadi antum itu tidak najis. Semua dari kita kan berasal dari mani, ya kan? Enggak ada yang dari tanah kan? Dari mani. Tidak najis. Baik, apa bedanya madhi dengan mani itu dulu? Madhi tentu jauh lebih sedikit. Mani jauh lebih banyak, lebih padat, umumnya begitu. Oke. Madhi keluarnya itu kadang spontan tanpa dirasakan oleh pemilik. Adapun mani umumnya keluar dirasakan oleh pemilik dan umumnya secara normal keluar secara tadafuk mimma indafiq, yaitu muncrat untuk laki-laki, dan terasa nikmat bagi laki-laki yang normal, dan juga ada sisi istilahnya lemes gitu setelah keluarnya. Itu untuk laki-laki. Ya, itu mani ya. Tapi madhi ya itu ada karakteristik sendiri. Ma'un raqiq, air yang sangat tipis. Bening, tipis, dan lengketnya itu tidak seperti mani pada umumnya jika mani sehat. Ya, begitu. Adapun wadi dan mani, madhi itu adalah cairan muqaddimah syahwat. Cairan muqaddimah syahwat. Adapun mani cairan akhir dari syahwat. Gitu loh, biasa begitu ya. Biasanya begitu. Kemudian wadi ada dua kemungkinan. Wadi ada dua model. Dan wadi ini najis. Model pertama, wadi adalah yang keluar setelah tuntasnya keluar mani. Ya, wadi adalah air tipis, cairan tipis yang keluar setelah tuntasnya keluar mani. Dipahami baik-baik untuk laki-laki.
Mani sudah selesai keluar, udah betul-betul udah klimaks misalnya, mohon maaf ya. Nah setelah itu kelas. Namun ternyata maaf, ketika mandi junub kan kita diharuskan untuk membersihkan bagian kemaluan, dan ternyata kita dapatkan maaf masih ada membekas keluar sedikit dari cairan, maka itu namanya wadi dan itu najis. Oke, itu wadi model pertama. Wadi model kedua adalah cairan yang keluar karena keletihan atau mengangkat beban yang sangat berat. Ya, cairan tipis yang keluar dari kemaluan depan karena kecapean atau mengangkat beban berat. Gitu ya. Kecapean atau mengangkat beban berat. Iya. Misal ketika tidur, bangun tidur, mohon maaf, didapatkan ada di celana dalam tetesan-tetesan tipis. Kemungkinan karena kecapean itu wadi. Iya. Ya, gitu ya. Kalau bukan tetesan melainkan banjir, itu namanya air kencing. Ngompol, ya. Gitu ya. Taib. Kemudian ketika ngeden karena apa? Ngangkat kulkas sendirian misalnya, kalau bisa, ya, Gatot kaca, ya, ngangkat kulkas. Keberatan ngeden keluar sedikit, tes bukan kencing. Kalau kencing kan cairannya itu tipis, ya nggak seperti nggak lengket kok air kencing itu. Jangan dibilang asin Pak, kita nggak pernah ngomong, nggak pernah ngerasain itu. Anda nggak tahu itu mah Pak. Nah kemudian ternyata ada keluar sedikit, gitu loh. Beberapa tetes, apaan ya? Dan agak sedikit lengket, maka itu wadi, itu najis. Kalau antum tahu itu keluar, maka wajib untuk dibersihkan, gitu ya. Nah, madhi di sini kalau yasir yaitu yang sedikit dari madhi, dan juga darah yang sedikit, maka dimaafkan. Bedakan antara tidak najis dengan dimaafkan. Bedakan antara hukum tidak najis dengan hukum dimaafkan. Kalau tidak najis berarti memang zatnya tidak najis. Kalau dimaafkan berarti aslinya najis, cuman karena sedikit dimaafkan. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan najis mukhaffafah ada, najis mutawassithah ada, najis mughalladhah ada. Yang paling berat najis apa? Mughalladhah. Yang menengah najis mutawassithah. Yang paling ringan najis mukhaffafah. Najis mughalladhah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali yaitu najis, dalam sebagian ulama Hanbali najisnya anjing dan babi. Terutama jilatan anjing lah intinya gitu. Jilatan anjing yaitu yang lebih tepat. Jilatan anjing kepada bejana minum. Karena harus diterben 7 kali. Itu pernah kita bahaskan ya. Najis mutawassithah seluruh macam najis umumnya. Najis mukhaffafah yaitu yasirul madhi, yasirud dam, dan juga baul al-ghulam alladzi lam yat'am. 3. Najis mukhaffafah, najis ringan ada 3 macam. Najis ringan ada 3 macam. Sedikitnya madhi itu 1. Madhi yang sedikit itu najis mukhaffafah tapi dimaafkan. Ya. Najis mukhaffafah tapi dimaafkan. Yang kedua, yasirud dam, darah yang sedikit. Ini juga najis mukhaffafah tapi dimaafkan. Yang ketiga apa? Ayo sob. Ini yang kita pelajari itu. Air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain susu. Oke? Ini semua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah karena apa? Karena dimaafkan yang 2 nomor pertama, dan karena treatmentnya diringankan. Paham gak sini Pak? Yasir al-madhi, sedikitnya air madhi, itu dimaafkan. Dimaafkan ini berarti gimana? Antum gak ngapa-ngapain, gak antum bersihin, gak masalah. Itu menurut sebagian mazhab ini dan ini yang sahih insyaallah.
Yasirud dam, darah yang sedikit, itu juga dimaafkan. Tapi najis. Dianjurkan untuk bersihin, tapi karena dimaafkan gak masalah. Oke. Dan air kencing siapa? Anak kecil laki-laki yang belum makan makanan lain dan belum 2 tahun. Adapun kalau udah lebih dari 2 tahun masih nyusu doang, ini masalah. Sampai 3 tahun nyusu doang gak makan makanan lain, ini masalah. Itu beda urusan. 2 tahun dalam syariat paling maksimal sampai disapih. Oke. Jadi hafal gak ikhwah di sini? Najis ada 3. Najis mughalladhah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah. Mughalladhah itu yang berat. Jilatan anjing untuk wadah minuman. Udah gitu. Itu yang pernah kita jelaskan. Yang kedua najis jangan murokokoh. Kalau murokokoh jadi mukhaffafah yang murokokoh. Apa? Mutawassithah. Umumnya najis. Tinja manusia najis. Tinja kucing najis murokokoh. Ya. Dan pada umumnya najis, air kencing dan seterusnya. Kemudian 3 najis mukhaffafah, yaitu madhi yang sedikit, darah yang sedikit, air kencing anak laki-laki yang belum disapih. Sekarang madhi yang sedikit. Ya, aslinya najis hukumnya. Namun ketika sedikit dimaafkan. Lah sekarang parameternya sedikit tuh gimana? Gitu misalnya. Gimana? Manusia terutama laki-laki nih kita nih ada 2 macam. Ada yang madza dan ada yang ghairu madza. Madza itu artinya yang sering memproduksi madhi. Birahinya tuh kuat, libidonya tinggi. Oh iya gitu ya. Libido tinggi nggak mesti ya, Van. Ada orang libidonya tinggi, tapi madhinya itu nggak langsung keluar. Tapi ada orang yang libido tinggi, cepat keluar. Ngelihat aww sedikit, langsung kerasa keluar. Cepat, ada pikiran sedikit, cepat keluar. Ada yang seperti itu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu mantunya Rasulullah SAW. Pengen nanya, ya. Bahwasanya dirinya itu rajulun madza, kata Ali bin Abi Thalib. Sering mengeluarkan mani, cuman gak enak mau nanya ke Rasulullah karena mantunya. Karena mertuanya sendiri, kan gak enak Pak. Antum ngomong sama bapak mertua, Pak, Bah, saya sering keluar madhi nih. Kan gak etis gitu loh. Udah gitu bapak mertua bilang, emang lu doang, gua juga gitu, kan gak enak juga. Ya. Yang seperti ini berarti kan sering mengalami. Berarti bukan yasir, bukan sedikit lagi. Nah, kan banyak gitu kadang-kadang sering dan kerasa. Gini loh, barometer gini. Ketika antum gak ngerasa itu keluar, ya khalas. Gitu loh. Walaupun ketika antum mungkin di kamar mandi mau pipis, waduh, ada bercak-bercak nih, gitu kan ya. 1, 2 titik gitu. Maka itu insya Allah dimaafkan. Apalagi itu tanpa sepengetahuan antum. Paham di sini ya kan? Tapi dianjurkannya bersihin karena antum tahu ini najis, cuman kan dimaafkan. Ya afdolnya bersihin lah, gitu kan ya. Ya kan? Ketika seseorang pengen ke wastafel, kencing di apa namanya? Urinoir, jangan di wastafel. Urinoir. Antum buka ini, waduh. Ada nih, mohon maaf nih agak vulgar sedikit, bekas madhi nih. Memang sih tadi ngelihat siapa gitu kan jadi waduh. Nah, ini kan tanpa sepengetahuan kita nih keluar. Dan sedikit dimaafkan. Lebih afdol antum bersihin juga itu, cuci. Tapi kalau antum nggak cuci, nggak masalah, karena dimaafkan secara fikih, secara syariat. Namun bagi orang yang suka keluar, nah ini masalah. Ya, ini dia. Atau antum nggak biasa keluar, kecuali syahwatnya lagi tinggi. Nah, ketika antum habis Idul Adha banyak makan kambing, syahwatnya menggelora gitu, dan kemudian, ya. Ada pikiran sedikit, kerasa. Aduh, kok kerasa agak dingin. Nah, gitu kan. Ya, you know what I mean? Ya kan? Gitu. Maka itu berarti apa? Antum mengetahui, cek. Kalau itu ternyata udah beberapa tetes, banyak, atau udah menggumpal sedikit, agak licin, maka cuci. Karena ini, wallahu alam, dikhawatirkan tidak termasuk sedikit. Gitu ya. Cek ketika udah kerasa, di celana kok agak dingin ya?
Nah gitu. Maka cek. Itu bagusnya pakai celana dalam. Kalau nggak pakai celana dalam, kelihatan. Ya. Nah begitu ya. Itu Yasir. Sampai sini paham ya? Yasir al-madhi ya. Taib. Kalau wadi sama seperti madhi sebenarnya. Tetapi wadi ini lebih nggak kerasa biasanya. Lebih nggak kerasa ya. Lebih nggak kerasa. Ya gitu ya. Wallahu alam. Jarang kalau wadi. Nah kemudian yasir adam, darah yang sedikit. Ya darah yang sedikit. Darah yang sedikit itu dihukumi dimaafkan. Ini berdasarkan pandangan banyak ulama yang mengatakan darah manusia itu najis. Ini walaupun tidak semua ulama. Tapi sahih, darah manusia tergolong najis. Ya, itu yang lebih condong padanya. Darah manusia atau darah binatang tergolong najis. Ya. Dan darah ini dam masfuh, yaitu darah yang mengalir, Ini menunjukkan darah yang banyak najis. Tapi yasirud dam, darah yang sedikit, yang sampai bertetes-tetes terus, itu najis. Adapun kok yasir, cuman setetes, 2 tetes keluar, atau luka kecil kemudian keluar sedikit, gitu kan? Ya berangsur, itu dimaafkan. Najis tapi dimaafkan, oke? Itu darah ya, manusia. Ini menurut jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan selama itu bukan darah yang keluar dari kemaluan depan atau belakang, maka itu tidak najis kata sebagian ulama. Tapi Anda lebih condong kepada yang menajiskan. Begitu. Oke? Tapi kalau setetes, 2 tetes keluar sedikit itu dimaafkan. Walaupun aslinya najis. Oke? Termasuk ketika antum lagi sholat. Darah, mungkin gigi bolong atau gimana gitu kan? Mungkin amis, rasanya gimana? Risik, anyir, kayak gimana? Asin-asin gimana? Darah nih, enak nih. Gitu. Najis gak? Secara hukum menurut jumhur najis. Tapi secara pemaafan dimaafkan selama tidak antum telan. Iya. Selama tidak antum telan. Lah terus kalau ini keluar ya jangan ditelan, tahan. Ih enggak bisa nih. Penasaran saya penasaran kan gitu. Ya buang. Mungkin pakai tisu atau pakai apa, atau buang ludah di sini. Atau kalau terus menerus mungkin mau buang ludah, keluar sebentar, ngeludah, masuk lagi, terusin sholat. Bukan dibatalkan, terusin sholat karena untuk membuang hal-hal yang mengganggu. Gitu. Cuman kalau keluarnya banyak, ini kan nggak tahu, mungkin gacol kemudian giginya gerak-gerak, dia tonjok pakai lidah, ternyata copot, gitu, keluar banyak, sampai kayak mimisan, ini najis. Batalkan sholatnya karena kayak gini najis. Karena kalau udah keluar darah ini kan butuh treatment panjang gitu, mimisan juga tuh. Keluar. Kalau memang bisa ditutup pakai ini, gitu kan, nggak keluar lagi, maka silakan lanjutkan sholat. Tapi kalau emang dia bingung mau kemana dan harus gimana, harus ke wudu dulu nanti keluar lagi, banyak gerakan, terlalu banyak gerakan, maka lebih baik mungkin dibatalkan dulu sholatnya untuk ngurusin mimisannya itu. Seperti itu. Ya. Hanya dalam beberapa kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, seperti kondisi peperangan, maka itu dimaafkan walaupun banyak darahnya. Ya, walaupun banyak darahnya, atau lagi diamputasi atau efek tabrakan atau gimana, kondisi-kondisi seperti ini walaupun banyak darah, sholat. Ya, najis enggak? Ya najis, tapi ini dimaafkan kondisional gitu loh. Begitu. Ya, terutama kalau kecipratan darah hewan, itu najis. Makanya penyembelihan itu tidak boleh di teras yang ubinnya nyambung dengan aula masjid, nggak boleh. Karena itu bagian dari masjid. Ya,
Faham di sini, ikhwan? Termasuk pembagian lagi pencacahan dan seterusnya, usahakan jangan di teras yang memang ubinya nyambung dengan masjid. Nyambung di sini, nyambung yang dianggap memang bagian dari masjid. Adapun kalau nyambung ininya beda, lantainya beda, dikhususkan ini buat aula atau buat ruangan apa atau buat jalan apa, maka itu bukan bagian dari masjid, maka boleh di situ mungkin pembagian daging misalnya. Karena daging-daging yang masih banyak darah-darah banyak ini termasuk berliputan najis. Faham ya di sini gitu. Wallahu a'lam. Baik. Nanah biasa sedikit gitu loh. Nanah biasanya sedikit, maka dimaafkan yang seperti ini. Dan nanah apakah dianggap najis? Khilaf juga di antara ulama, tapi kalau kita bilang darah walaupun sedikit itu najis, maka nanah juga dibilang najis. Maka enggak boleh mengkonsumsi nanah kalau ada. Ya, kalau ada. Taib. Gimana kalau bukan nanah? Koreng, basahan koreng. Ya. Koreng udah mulai mau kering nih, ketutup nih. Antum buka udah koreng, pek gitu kan. Antum gatal penasaran, kebuka dia. Basah dia. Basahan itu apakah najis atau tidak? Di sini kita lihat. Wa ma tawallada minhu, yaitu apa yang terlahir dari darah. Anda enggak tahu nih, apakah basahan ini terlahir dari darah atau tidak? Kalau memang disebut terlahir dari darah, maka dihukumi najis tapi sedikit. Berarti dimaafkan. Tapi kalau ini basahan ini bukan nanah, bukan apa, dan kata dokter misalnya ini bukan terlahir dari darah, jenis zat lain, maka ini berarti bukan najis, gitu ya. Wallahu a'lam. Taib, kemudian ikhwah sekalian, berikutnya adalah batasannya apa yang tidak dianggap banyak oleh umumnya manusia. Yang tidak dianggap banyak seperti hanya tetesan-tetesan kecil, bukan yang mengalir atau ngocor atau netes itu banyak. Ya kalau misalnya tangan dipotong, ces gitu kan, netes gak? Ya banyak tetesannya. Itu dihukumi najis total karena ini fahish. Fahish itu bisa arti keji atau banyak gitu loh. Ya, keji atau banyak, tapi banyak dalam konotasi yang sadis atau buruk gitu loh. Ya. Nah, kalau ada seseorang kena sesuatu, kesayat sama pedang misalnya, set. Ya. Misalnya lehernya kesayat pedang, keluar darah banyak misalnya. Orang menganggapnya ini banyak di darahnya, maka ini najis. Enggak dimaafkan, bersihin segera. Seperti itu ya sekalian. Ya. Baik, kemudian nanti kalau ada pertanyaan nanti pada azan insyaallah ya. Kemudian air mani, wa maniyul adami, dan air mani manusia. Ya. Dan wa baulu ma yu'kalu lahmuhu tahir, dan air kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah suci. Dan ini sahih. Ini sahih. Air mani manusia jelas ini tahir, suci. Ya, ini yang masyhur dari mazhab Hanbali dan jumhur dari sahabat Nabi. Bukan jumhur dari bukan. Kita enggak bisa menisbatkan itu pada mereka. Dan ini perkataan Imam Syafi'i juga sebenarnya, dan perkataan Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan lainnya, dan difatwakan oleh sebagian ulama di zaman sekarang bahwa air mani itu tidak najis, tahir. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu afrukul maniyah min thawbi Rasulillah SAW. Saya pernah mengerik air mani dari pakaiannya Rasulullah SAW, fayusalli fihi. Dan dia pun kemudian salat dengan pakaian yang bekas saya kerik air mani yang sudah mengering itu. Ada dua indikator di sini. Pertama, air mani kering itu menunjukkan beliau membiarkan air mani itu mengering di baju beliau. Ini menunjukkan apa? Tidak najis. Tidak najis. Seandainya air mani itu najis, pasti beliau akan bergegas untuk membasuh, mencuci, membersihkan air mani itu, ya enggak? Indikasi pertama. Indikator kedua, Aisyah radhiyallahu anha mengerik bekas mani Rasulullah SAW telah mengering. Kira-kira masih ada enggak bagian namanya kerikan air mani itu kan yang udah mengering dikerikan, masih ada apa ya? Bekas gitu ya. Kayak
bekas gitu ya, bekas walaupun kering, bekas gitu. Dan Rasulullah sholat dengan itu. Seandainya itu najis, tentu sampai bekas-bekasnya pun dicuci langsung dengan air gitu loh, supaya totally hilang gitu loh. Ya seperti itu. Maka air mani tidak najis. Kemudian baul ma yukalu lahmuhu. Air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, itu tidak najis dan itu sahih. Itu yang sahih. Baik baulnya atau rausnya, air kencingnya maupun tinjaknya tidak najis untuk binatang yang halal dimakan dagingnya. Ana akan jelaskan sedikit untuk ini setelah adzan insyaallah. Nanti setelah itu tanya jawab jika ada yang bertanya. Fadhal. Silakan. Baik. Kita kembali ke masalah kotoran baik air kencing atau tinja binatang yang makan, bisa dimakan atau halal dimakan dagingnya. Yang sahih adalah tahir. Ya. Dan dikatakan bahwasanya ini tidak ada dari sahabat Nabi yang berpendapat najisnya tinja atau air kencing binatang-binatang tersebut. Bahkan kata Syekhul Islam rahimahullah, wal qawlu binajasatihi qawlun muhdath la salafa lahu minas sahabah. Perkataan akan najisnya tinja atau air kencing binatang yang bisa dimakan itu adalah perkataan yang muhdath, pendapat yang baru ada, yang tidak ada salafnya dari sahabat Nabi. Ya. Maka Imam Malik rahimahullah juga berpendapat demikian. Dan sebagian dari ulama mazhab Hanbali berpendapat sucinya. Ingat, suci di sini bukan berarti bersih ya. Artinya suci di sini adalah tidak najis gitu aja. Namanya tinja ya kotor gitu kan. Tapi tidak semua yang kotor itu najis gitu loh. Namun semua yang najis itu dianggap kotor mestinya. Nah, yang suci ini adalah tinja atau air kencing binatang yang halal dimakan secara syar'i. Ya. Ya, seperti apa? Kambing, unta, ayam, ya, sapi, ya, ayam termasuk, tai kotok termasuk suci itu. Cuman kotor, makanya nggak dikonsumsi. Ya. Kambing, kotoran kambing, kotoran sapi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk najis itu, termasuk najis. Makanya dalam mazhab Syafi'i seharusnya ya kopi luwak itu haram. Dan kemudian jual beli pupuk kandang haram seharusnya dalam mazhab Syafi'i. Namun rata-rata petani enggak bermadzhab Syafi'i dalam masalah ini. Mazhab mereka masih itu ya, sekarapu ya. Iya, enggak memikirkan mazhab Syafi'i kalau ini. Orang tuh baru khilafiyah mazhab kapan? Di bab thaharah sama salat doang. Giran jual beli tinggalkan mazhab. Ya. Nah, di sini seharusnya dalam mazhab Syafi'i, kalau memang kita menganut mazhab Syafi'i, maka ini najis. Misalnya kotoran kambing dijadikan pupuk. Ya, itu najis dalam mazhab Syafi'i. Dan di antara syarat sah jual beli adalah barang atau komoditi yang dijual belikan tidak boleh najis atau mengandung hal yang najis. Konsekuensinya adalah pupuk kandang haram dijual belikan. Dilarang diperjualbelikan bukan berarti dilarang untuk digunakan gitu loh. Untuk pupuk boleh digunakan untuk pupuk, tapi diharamkan untuk diperjualbelikan karena kontennya najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Namun kita mengikuti pandangan yang apa? Selama ini kotoran binatang yang halal dimakan secara syar'i, maka dia tidak najis. Dia tidak najis dan bisa diperjualbelikan. Maka jual beli tai kebo misalnya, bertonton, sah nggak jual belinya? Kalau pakai mazhab ini sah. Kenapa? Karena tidak najis dan bermanfaat juga buat pupuk misalnya. Ya, begitu. Dalilnya apa yang menunjukkan ini? Dalilnya adalah Nabi SAW mengizinkan sholat di marabid al-ghanam, di kandang kambing boleh sholat. Padahal kandang kambing nggak lepas dari
kotoran dan kencing kambing. Ya. Adapun larangan beliau sholat di tempat pemberhentian unta itu bukan karena najis tinjanya, bukan, tapi karena ada hal lain. Yaitu karena katanya, kata Nabi SAW, unta itu ada unsur dari syaitonnya, sehingga ada kemungkinan mengganggu orang yang sholat di dekatnya. Itu hal lain di luar dari masalah najis atau tidak. Ya. Kemudian juga di antara hujjah yaitu hadis Anas bin Malik, ada beberapa orang dari kalangan Urainah yang mereka itu sakit, datang ke Madinah sakit, dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meminum air kencing unta dan susunya. Air kencing unta dan susunya. Kalau susunya mungkin kita jelas ya, nggak najis. Tapi ini air kencing unta, kotorannya gitu. Tapi Nabi menyuruh, nggak mungkin Nabi SAW menyuruh untuk mengkonsumsi sebagai, walaupun sebagai obat, hal yang najis, nggak mungkin. Maka berarti ini nggak najis. Dan ini dikiaskan untuk kencing unta, kandang kambing, dikiaskan berarti pemahamannya adalah, oh berarti binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, tidak najis tinja dan kencingnya. Sekarang ada kuda, hisan, kuda. Kuda najis, kuda halal atau haram? Halal. Tapi berarti kalau kencing kuda halal atau haram? Bukan, najis atau tidak? Tidak najis. Tinjanya, bau apapun itu tidak termasuk najis. Karena apa? Ini halal dimakan dagingnya. Ya. Kemudian zebra sama. Adapun keledai maka najis. Keledai najis. Baik, gitu ya. Nah, berikutnya misalnya antum pelihara hamster. Hamster, Pak. Ya. Hamster itu sebagian menyebutnya, kalau bahasa Arabnya katanya jarbu'. Ada juga sebutan lain, Anda nggak tahu yang persis yang mana. Apakah hamster itu tikus? Bukan. Hamster bukan tikus. Tikus, hamster. Hamster nggak bakal terima dibilang tikus. Tikus ada hukum sendiri, hamster ada hukum, sekarang jenisnya beda. Ya. Tikus. Kita tahu tikus yang mana, kita tahu hamster yang mana. Memang bentuknya ada kemiripan, tapi dua hakikat yang berbeda. Kayak sebagian ulama, kenapa mengharamkan tikus? Karena sisi khabithnya dia, jelas khabithnya dia. Khabith itu menjijikannya dia. Ya. Begitu. Adapun hamster itu tidak langsung dibilang khabith, makanya boleh jadi ada ulama yang menghalalkan mengkonsumsi hamster seperti kelinci dan semisalnya. Ya. Taib, tinja hamster atau air pipis hamster itu kan bau. Juga kelinci. Najis atau tidak? Yang saya adalah tidak najis insyaallah. Tidak najis kalau antum pelihara itu. Antum pelihara burung banyak, ya. Dan kotorannya bau semua gitu kan. Selama yang dipelihara bukan burung elang atau bukan burung yang bisa mencakar mangsanya dengan cakarnya atau dengan paruhnya, maka itu tidak najis. Tinjaknya enggak najis. Iya. Adapun yang antum pelihara burung elang, burung predator, maka itu tinjanya najis. Dan bahkan memeliharanya itu bisa jadi tidak boleh, karena itu bukan barang yang bermanfaat untuk dipelihara. Begitu ya kawan. Begitu, wallahu a'lam. Ada mau bertanya langsung mungkin? Fadhal kalau bertanya. Fadhal aja, mau bertanya langsung, fadhal. Enggak apa-apa, jangan takut. Ana merem deh, ayo fadhal. Iya. Iya. Oh, yang itu ya. Bawah itu. Wallahu alam, ana enggak menganggap itu bagian dari masjid. Ana pribadi enggak menganggap itu bagian dari masjid. Ana pribadi. Karena darurat. Beda hal. Yang masuk ke dalam hukum area masjid ini, aula ini, dan samping-samping itu tuh. Ini. Adapun bawah, Anda enggak tahu di sini wakafnya gimana, Anda enggak tahu. Bawah tuh wakafnya gimana enggak tahu. Itu kembali ke teman-teman DKM, kita enggak ngurus itu. Dan bawahnya itu ya, tangga ke bawah itu wallahu alam, Anda pribadi tidak menganggapnya sebagai bagian dari masjid. Tapi dia termasuk pekarangan sekitar masjid termasuk. Gitu. Dan sampingnya itu kan yang
dekat kamar mandi itu, ya, ada TV juga di situ. Itu bukan termasuk bagian masjid. Jadi secara ibtida awal mula jangan sholat di situ untuk berjamaah atau apa. Tetapi jadikan itu sebagai apa ya, solusi ketika memang membludak gitu. Ya, Jumatan kan di sini insya Allah selalu penuh. Ya biasanya nggak cukup penuh untuk area, nggak cukup, perlu bawah, bahkan perlu parkiran. Maka fadol. Dan ketika mereka memang sholat di situ karena membludak, ya bukan karena membludak, bukan emang di sini kosong, di sana diadakan sholat gitu loh. Karena membludak, maka sehukum insya Allah karena darurat, insya Allah begitu. Jadi kalau mencacah di situ, wallahu alam nggak masalah, insya Allah. Iya, begitu, wallahu alam. Karena tidak nyambung dengan aula utama masjid, gitu loh. Kecuali kalau memang dari DKM atau dari pewakaf memurnikan semua dari area itu untuk masjid. Tapi kan kita tahu di situ dulunya bukan tempat untuk sholat, tapi dulunya lupa dulunya apa ya? Parkiran juga termasuk ya? Iya. Begitu. Wallahu alam, ana lebih condong kalau ada pendapat itu bukan bagian dari masjid. Jadi tidak tahiyatul masjid di situ kecuali Jumatan atau Id. Tapi enggak ada tahiyatul masjid. Jumatan yang mana memang diprediksikan membludak. Tapi jemaah diharapkan jangan mengawali sholat di situ. Duduk di situ dulu. Enggak, ke aula dulu. Itu kan darurat sifatnya. Kondisional gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang di situ udah di-provide tempat. Kan di-provide ini kan untuk darurat. Jadi jemaah itu harusnya nyari masuk aula dulu. Jangan langsung di situ. Begitu. Ya. Bahkan parkiran pun kalau misal Jumatan membludak, parkiran pun bisa menjadi area itu secara kondisional. Begitu. Allah a'lam. Ya. Ada lagi pertanyaan langsung mungkin? Ayo, siapa dulu nih? Ayo. Bareng enggak apa-apa, bareng-bareng aja enggak apa-apa. Fadhal. Air kencing kalau sedikit, apakah dimaafkan juga? Tidak. Iya. Enggak dimaafkan. Itu berarti keluar air kencing. Berarti batal sholatnya. Begitu, ya. Kalau emang dia tahu itu air kencing ya, enggak dimaafkan. Karena sesedikitnya air kencing, ya segitu gitu loh. Lumayan gitu, bertetes-tetes kan. Apalagi sambil nahan air kencing. Itu gitu kan. Makanya dalam hadis Nabi SAW, la salata la salata li hadrati ta'am wa la yudafi'uhu al-akhbathan. Jangan salat kalau memang ada kehadiran makanan. Dalam keadaan butuh, lapar, ada makanan nih, jangan salat dulu, makan dulu. Dan tidak pula dalam kondisi menahan dua hal yang khabith, yaitu kencing atau BAB. Nah ini dalam keadaan kayak gitu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau dia betul-betul menahan banget, bisa jadi sholatnya tidak sah. Karena hilang semua konsentrasinya, bulu kuduk merinding gitu. Bukan karena dengerin ayat, tapi karena menahan sesuatu kencing gitu. Jadi kalau kan sedikit itu kan mengganggu banget sholatnya. Hancur sholatnya. Ya, dan ketika udah keluar sedikit, pasti lebih berat lagi itu. Iya, beban hidupnya lebih berat itu. Maka dia keluar, batal sholatnya dan kencing sempurna, kemudian ulang lagi sholatnya. Fadl. Wadi. Iya. Oke, antum ketika sholat itu setelah mandi junub, ya kan? Dan tadi mesin junub, kemudian mandi junub, harusnya kan udah bersih ya, gitu, udah bersihin. Terus kemudian sholat, apakah ketika sholat itu antum merasakan keluar seperti merasa ada air dingin di celana dalam? Karena wadi itu cairan gitu, agak dingin gitu, bening dingin. Ngerasain gak Pak? Kalau antum ngerasain gitu, berarti ini termasuk yang agak banyak atau disadari, maka sebaiknya batalkan sholat dan bersihkan.
Adapun kalau antum nggak ngerasain ada yang keluar, ya ngerasain ada yang keluar, ya nggak usah ngecek, nggak usah ngecek. Lagi sholat nggak ada ngerasain keluar, udah selesai sholat, habis itu ngerasain, kok ada ini ya? Nih selesai sholat, ngerasainnya ada jeda nih, ada jeda, terus ngerasain setelah jeda itu ngerasain, oh kok ada licin-licin gimana gitu. Antum cek, ada titik-titik di situ. Maka persangkaan yang lebih baik adalah itu keluar setelah sholat. Jadi insya Allah tetap sah sholatnya, gitu. Karena antum baru merasakannya ketika itu, maka persangkaannya adalah baru aja keluar nih, gitu ya. Seperti itu. Kecuali kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pas gerak gini, aduh ada licin nih. Persangkaannya kapan keluarnya? Pas lagi duduk mungkin, atau pas lagi tasyahud atau gimana. Gitu, jadi bisa batal sholatnya kalau gitu. Ada lagi maaf, ayo. Kompor anak, ompol anak. Kasur, ompol, kena ompol. Itu pernah ditanya kapan ya, apa di sini apa di mana gitu ya. Kasur, sampai kasurnya gitu ya. Kalau kasur di sini lihat anaknya yang tadi laki-laki udah makan atau belum? Udah. Oh, berarti udah sama najisnya umumnya. Maka caranya adalah dengan dicuci, dengan dibasuh. Apakah harus dijemur? Tidak harus. Basuh sampai kena semua dengan air dan cukup banyak. Banyak ini enggak satu gayung semua gitu, enggak. Itu mandiin namanya. Ya, jadi kena semua dengan basahan air yang cukup banyak. Tapi enggak sampai segini, enggak apa-apa. Segini misalnya, seberapa gitu. Yang penting terarsir semuanya, tapi air yang cukup banyak. Ya, segini misalnya, lumayan. Tapi enggak tahu seberapa lebar itu air kencingnya. Nah, gitu kan. Gitu, diguyurin gitu. Ya, seperti itu insyaallah. Nah, kalau terasa masih dikira misalnya setelah agak kering kok masih bau. Nah, jengkol lagi baunya ya. Kemudian tambahin. Apakah harus dikeringkan di matahari? Enggak harus. Nanti kering sendiri. Tapi kalau antum mau keringkan di matahari, fadhol. Bagaimana kalau dijemur doang? Nah, tuh. Enggak dibasuh dengan air, maka tidak boleh. Tidak boleh. Pakailah air. Ya, karena ini termasuk najis nempel yang penanggulangannya harus dengan air, bukan dengan sendirinya kayak gitu. Ya begitu, karena tetap akan bau gitu. Enggak, seperti itu. Ya Pak. Madhi sama wadi, penanggulangannya hanya wudu saja. Bersihkan kemudian wudu. Bagaimana kalau keluarnya sedikit? Madhi yang sedikit. Ya, yang tadi Anda bilang yasirul madhi, madhi yang sedikit. Dimaafkan kan? Enggak harus membasuhnya, enggak harus mencucinya, enggak harus. Tapi untuk wudu harus, karena dianggap membatalkan wudu walaupun sedikit. Yang dimaafkan di sini adalah sisi kenajisannya. Adapun sisi pembatalan wudunya, batal wudunya dengan keluarnya itu. Maka ketika antum cek tadi setelah sholat zikir bentar, terus antum cek, ada basah nih ternyata wadi atau apa, maka wudu walaupun dimaafkan. Misalnya ya gitu. Allah a'lam. Di sini. Ada lagi yang terakhir mau tanya? Mimpi bagus, selama itu enggak mimpi buruk bagus, Pak. Mimpi gimana, Pak? Bapak berat banget ngomong mimpi basah gitu, Pak ya. Mimpi basah, kalau misal dia mimpi senggama, romantisan dan seterusnya, ketika tidak keluar air mani, maka tidak ada mandi. Tidak ada mandi, mungkin perlu wudu aja karena tidur lelap gitu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air untuk mandi itu diperuntukkan karena keluarnya air mani gitu. Nah, kalau misalnya dia mimpi kemudian keluar mani dan dia tahu itu mani, maka wajib mandi. Kalau misalnya dia enggak mimpi tapi keluar air mani, gimana tuh? Bisa, mungkin, maka dia wajib mandi. Ibrohnya adalah di keluarnya mani, bukan di mimpi. Kalau misalnya dia mimpi buruk, ketemu kalong wewe misalnya,
Tapi kemudian dia keluar air mani, maka mandi. Iya. Biar Pak Rosadi bahagia dengan jawaban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga, amin. Dan juga antum semua. Mohon izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang ada syahwat, kemudian masuk waktu sholat, dia sholat ke masjid, ternyata saat sholat dia merasa keluar madhi. Apakah sholatnya batal? Ketika merasa itu ada cairan keluar, batal sholatnya. Karena ini cairan yang keluar nih, cairan yang antum yakin sebagai laki-laki tahu ini bukan cairan melainkan saya tahu ini apa gitu kan. Enggak usah disebutin gitu kan. Adapun kalau merasa basah celana dalam karena tadi bekas kencing terus cebok, ya, maka ya itu basahan celana dalam itu nggak masalah karena basahan cebok gitu nggak masalah. Tapi kalau pas lagi sholat kayak keluar gitu, bukan tidak mungkin loh seseorang pria ketika sholat mikir macam-macam keluar madhi, itu bukan hal mustahil, bisa terjadi. Dan mungkin penanya ini terjadi seperti itu padanya, cuman nggak cerita aja. Ya. Nah yang seperti ini batal sholatnya kalau dia memang merasa apa? Ada keluar. Adapun kalau dia memikirkan hal yang macam-macam vulgar di pikirannya ketika sholat, apakah batal secara fikih? Tidak batal selama tidak keluar apa-apa. Gitu loh. Tapi ya tentu itu tidak baik ya, berkurang apalanya. Yang dua, apa yang harus dilakukan ketika suami berhasrat kepada istrinya, kemudian masuk azan sholat? Apakah sholat berjamaah lebih dulu, dikhawatirkan keluar madhi, atau dia selesaikan dulu hajat kepada istrinya, baru kemudian dia mandi junub dan sholat? Berat ini mas. Ya, enggak, walaupun pengantin lama bisa aja. Iya, kalau walaupun pengantin lama mungkin udah lama gak ketemu atau mungkin lagi menggebu gitu kan. Wallahu alam, dia lebih tahu tentang dirinya. Kalau misalnya dia bisa menahannya kemudian sholat dan dia bisa menahan pikirannya, maka sholat. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang suka kepikiran hal yang seksual dan dia tidak akan bisa tenang sholatnya, maka didahulukan hal seperti ini. Dan ini bukan kedurhakaan. Dikiaskan dengan tadi, la sholata bihadrati ta'am. Tidak boleh sholat dulu kalau ada kehadiran makanan. Ingat, kehadiran makanan ini bukan berarti tanpa syarat ya. Karena makanan bisa aja selalu hadir. Antum nih mau ke Pasir Hijau, jalan naik motor, ngeliat warteg, hadir nggak makanan? Hadir. Cuman kan nggak di samping antum. Wah ada makanan nih, nggak jadi di sholat kalau kayak gitu karena warteg di mana-mana, ya kan? Tapi maksudnya adalah hadirnya makanan ini adalah satu, makanan ini ada dekat dengan antum atau sedia buat antum insyaallah dalam waktu dekat, dan antum memang sangat membutuhkan saat ini, lapar, itu baru gitu. Adapun kalau nggak hadir di antum, mesen belum ada di tengah jalan diganceng, masakan Padang nih, aduh belum hadir nih makanan, maka ini nggak masuk ke dalam hadis. Ya, nah kalau kayak gini suami berhasrat sama istri, kan di rumah sekamar, Allahu Akbar, azan. Waduh sayang gimana nih, kamu lagi cantik-cantiknya lagi, kamu kok cantiknya pas azan doang sih, gitu kan, ya kan, gitu. Tapi ini memang lagi menggebu ini, atau mungkin udah mulai mohon maaf, mulai mukaddimah gitu kan, dipotong dengan azan. Waduh, emosi kan kemudian. Antum, bukan Anda. Maka kemudian ya ini akan membuat dia tidak stabil. Ya, mohon maaf, apalagi ketika memang hasyafatul dzakar, yaitu kepala dzakar sudah masuk ke dalam kemaluan istri. Maka itu sudah masuk junub. Sudah masuk junub walaupun belum keluar air mani. Sudah masuk junub, ya. Walaupun belum keluar air mani. Beda dengan mimpi. Mimpi itu harus dilihat air mani keluar apa enggak. Beda dengan tidur ya. Maka itu sudah junub. Ya, dan dia kalau dilepas selesai berhenti itu enggak bisa gitu loh. Mungkin emosi, marah, penasaran dan seterusnya. Dan bisa terganggu sholatnya, maka khalas. Dikiaskan dengan ini, lanjutkan itu. Ini bukan untuk kedudukan mudah-mudahan. Semoga Allah memaafkan ya gitu kan. Baik, mungkin cukup sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.